Hanya di Project. Hanya di Project. Halo, salam properti. Saya Litrang Handa, CEO Indonesia Property Watch. Salam sehat selalu untuk kita semua, untuk sahabat properti, dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Hanya di Project. Pada kesempatan kali ini, saya sedikit mau sharing. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua, bagi sahabat-sahabat semua. Jadi waktu itu sudah lama kejadiannya sebetulnya, tapi ini memang mungkin ada kaitannya, mungkin ada yang bisa menginspirasi dalam kondisi saat ini. Jadi udah lama sekali ya, waktu ketika saya nulis buku itu tahun 2007 kalau nggak salah ya, 2007. Ketika saya lagi nulis buku, kemudian ada iklan mengenai minuman teh dalam botol. Itu mereka mencoba menyaingi produk lain yang udah eksis terlebih dahulu di market, tapi dengan kemasan botol yang lebih besar ya. Jadi teh dalam kemasan botol yang baru ini, produk yang baru ini mereka melaunching teh dalam kemasan botol yang lebih besar dari yang sudah ada di market. Nah, ketika saya nulis buku, saya terdengar iklan tersebut, saya lihat TV, sangat menarik ya, dan rasanya pun katanya berbeda segala macam. Nah, besoknya ketika udah diiklankan di TV, dalam pikiran saya ini sudah bisa dibeli gitu ya. Tapi ternyata ketika besok saya cari di mini market, belum ada ya, belum ada produk itu di pasaran. Jadi ini yang kemudian saya bilang mandeknya sistem distribusi ya. Jadi ketika semua bagian marketing, iklan itu kan bagian marketing gitu ya, iklan marketing itu mensuarakan wah ini ada produk bagus, tapi ternyata mandek di saluran distribusi. Ketika pasar udah hot, udah menerima produk itu di angan-angan dan dia merealisasikannya untuk membeli, ternyata distribusinya tidak sejalan dengan timing promosinya, timing marketingnya. Nah, dalam properti, distribusi ini bisa diasumsikan sebagai distribusi itu agent, kemudian bagaimana sistem marketing itu bisa sampai ke konsumen gitu ya, apakah dengan billboard, kemudian dengan macam-macam ya, dengan brosur segala macam. Nah, kondisi saat ini kalau kita dibilang tidak ada daya beli, sebenarnya daya beli ada. Tapi ketika minat untuk membeli properti di tengah kondisi saat ini mungkin sangat turun drastis, tapi bukan berarti mereka tidak mau beli. Mereka hanya menunda melihat situasi. Kalau untuk yang menengah bawah yang daya belinya agak terbatas, mungkin ini agak nggak mau juga beli, dia nggak terlalu mikirkan untuk fokus beli properti, beli rumah. Tapi untuk yang menengah atas relatif dia masih punya potensi. Nah, yang mau saya bahas di sini artinya banyak pengembang-pengembang yang sebetulnya punya produk baru, tapi dengan kondisi saat ini
saluran distribusi mandek, agen-agen tidak berani canvassing, agen-agen tidak berani ketemu konsumen, ya, kemudian hanya diam di rumah. Sama itu pun yang terjadi dengan si konsumen, si pasar konsumen ini, baik investor atau end user sebetulnya. Mereka banyak menghabiskan di rumah, banyak menghabiskan di media sosial, lihat-lihat berita, dan semua tidak berani berinteraksi keluar rumah. Nah, kalau kita melihat ada sebetulnya peluang bagaimana sehingga sistem distribusi, sistem informasi dari pengembang ke konsumen itu tidak mandek. Salah satu yang masih berpeluang ada saluran distribusi digital. Ya, ketika pasar semua fokus terhadap media sosial, terhadap di rumah aja, dia tidak keluar kemana-mana, artinya semua pasar sebagai pasar akan tertuju semua ke media sosial. Ya. Sekarang bagaimana saluran distribusi pengembang supaya tidak mandek? Si broker ini harus juga melakukan distribusi ke si konsumen melalui digital. Karena saat ini kalau saya satu-satunya paling mungkin saluran distribusi yang dibuka itu digital. Bagaimana kemudian si broker itu baik, jadi gini ya, ada pengembang, ada broker juga. Pengembang pun harus memberikan marketing tetap di media sosial, tapi si agent, si broker pun harus memanfaatkan saluran distribusi itu. Jangan sampai si pengembang ini udah berkuar-kuar, udah ini bagus bla 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 dengan promosi digital segala macam, tapi yang nangkepnya nggak ada agent yang meneruskan distribusi ini dengan iklan di media sosial, di Facebook, di IG, di LinkedIn. Bahkan sebetulnya dengan kondisi saat ini, dengan pasar yang ada saat ini, effortnya di digital marketing ini mesti berlipat juga gitu ya. Jadi karena ini saya lihat kedepannya semua akan bermain ke sini dan akan semua agent akan berperan di sini bagaimana mereka bisa menangkap peluang di market share yang ada saat ini ya. Jadi sebetulnya target distribusi saat ini bukan semata-mata untuk closing ya, tapi ini lebih ke branding, lebih ke maintain network kita, maintain konsumen kita, karena pada saatnya nanti ketika wabah ini telah selesai, kita yang akan diingat pertama kali ya. Kita masih dapat melakukan kontak dengan konsumen dan konsumen pun masih percaya kepada kita nantinya. Oke, salam sukses untuk kita semua, salam properti.